YouTube Mas Yuda 22, like, comment, and subscribe. Mas Yuda 22 plus ikhlas dan sukses. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya channel Mas Yuda 22 plus ikhlas sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kembali lagi di channelnya Mas Yuda 22. Ini saya masih di kota Jember. Saya bersama Sri Kandi Jember. Dia adalah seorang mantan atlet nasional dan modelis, Mbak ya. Tolong diperkenalkan terlebih dahulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilian Nur Ramadhani. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jember. Lebih tepatnya tuh pekerjaan saya sebenarnya itu sebagai security loh, gitu. Kalau model itu hanya sampingan, hobi yang menghasilkan. Kalau perjalanannya seperti apa, Mbak? Kalau jadi model itu saya keajak sama teman-teman sih, Mas. Jadi awalnya itu diajakin sama teman-teman, saya ikut model. Di sana juga saya juga orangnya tuh suka menimba ilmu, Mas. Jadi sedikit apapun ilmu yang saya dapat pasti insya Allah sangat bermanfaat. Saya percaya sama kata-kata seperti itu. Jadi saya meskipun itu dunia modeling, saya juga nggak diem di situ aja. Saya juga belajar acting, saya juga belajar presenter kayak gitu, Mas. Banyak banget yang bermanfaat. Enaknya di model itu apa, Mbak? Enaknya, kalau dibilang enaknya itu banyak sih, Mas. Itu enaknya ya kita juga bisa lebih percaya diri. Terus banyak banget, Mas, juga banyak temen kan dengan media sosial kayak gitu. Dulu saya kuper banget loh, Mas, nggak tahu dunia kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nggak ada salahnya kita tuh mencoba ilmu yang baru, hal baru. Nah, untuk juara nasional itu mulai kapan, Mbak? Oh, ke tingkat nasional ya, Mbak. Jadi kalau untuk ke tingkat nasional itu saya masih siswa Jambon. Oh, masih siswa Jambon? Iya. Udah juara? Tapi juara 3, Mas, gak ada apa-apanya. Iya. Kan masih siswa, Mbak. Kalau warga-warganya tuh ada yang ada juara 1, Mas, ada yang ada juara 2. Karena itu berhubung saya masih siswa, ilmu yang saya dapat itu nggak sebanyak mas-mas pelatih dan mbak-mbak pelatih yang dulu. Saya masih siswa Jambon, jadi saya hanya menggerakkan apa yang saya dapat, ilmu apa yang saya dapat itu yang saya keluarkan. Kan terbatas ya, Mas, kalau siswa Jambon. Iya, Mas. Iya, Mbak, baru berapa bulan kan ikut latihan kan gitu. Ya benar banget, Mas. Tapi itu udah hampir setahun lebih loh, Mas, saya latihan itu, Mas. Itu saya pertama kali ikut latihan kan 2012. Saya disahkan 2014. 2013 itu saya masih Jambon. Kalau setahu saya, Mas, pelatih-pelatih saya yang dulu nggak ada latihan 1 tahun jadi warga, nggak ada. Nggak ada, Mbak, di sini. Kalau di sini ada, Mbak? Kalau di sini itu juga ada programnya kayak gitu, Mas. Cuma benar-benar diseleksi layak atau tidaknya untuk jadi warga PSHT. Nah, untuk Mbak sendiri kan semua orang kan punya tantangan atau kayak orang tua itu nggak setuju atau gimana, Mbak? Jadi saya juga pernah bahas ini loh, Mas, di channelnya Pangeran 22. Tapi itu masih belum semuanya, Mas. Memang saya itu awalnya tidak disetujui sama ibu saya. Tapi karena saya tuh orangnya banyak akal ya. Jadi ibu saya tuh saya culik waktu itu. Sudah saya culik, terus ibu saya membolehkan saya ikut latihan. Maksudnya diculik bukan dengan kata-kata kayak gitu ya, Mas ya. Kalau penasaran dengan kata-kata culikku, lihat di channelnya Pangeran 22 seperti apa aku membahasnya. Dan setelah itu ibu saya itu memperbolehkan, Mas, saya ikut latihan. Kalau boleh cerita ya sedikit. Jadi
saya itu nggak punya ayah mulai kelas 5 SD. Oh, mulai kelas 5 SD. Jadi kelas 5 SD tuh ayah saya meninggal, dia sakit mas, gitu. Sakit, umur saya masih belum matang, masih kecil mas. Kecil gitu. Itu posisi ayah saya itu digantikan oleh mas pertama saya. Saya punya kakak 2 laki-laki. Yang pertama ini yang menggantikan orang tua laki-laki saya, ayah saya, itu namanya Mas Holil. Dan Mas Holil itu sangat tidak memperbolehkan saya ikut pencaksilat. Ya. Awalnya dia itu nggak tahu mas pencaksilat apa yang saya ikuti gitu loh mas. Jadi saya tidak dibolehkan ikut latihan karena rumah saya itu kan dekatnya Al-Qadiri. Dulu di Al-Qadiri itu ada kejadian waktu latihan perutnya orang itu ditendang sampai sobek, itu siswa gitu. Jadi mungkin masnya saya takut terjadi seperti itu. Terus juga dulu juga brutal kan mas, kalau anak silat itu ada ini gitu. Jadi keluarga saya tuh sangat dibilangin sama masku tuh diginikan, nggak usah ikut pencaksilat kayak gitu, nggak dibolehin, bener-bener nggak dibolehin. Kalau pernah ada kata-kata tuh seperti ini, kalau kamu masih tetap latihan kakimu tak patahin. Sampai pernah ada kayak seperti itu mbak ya. Masku saking sayangnya ke aku merasanya kayak gitu. Saking sayangnya ke aku, dia mau jagaku sampai kayak gitu. Tapi karena menurut aku tahu ya mas, persaudaraan di PSHT ini seperti apa dari sejak aku siswa. Jadi aku merasakan banget persaudaraan seperti apa. Diajarin kan sama mas-mas pelatih caranya bersaudara di PSHT itu seperti apa. Bukan dengan kita dekat atau pacaran dengan letting kita, enggak mas. Jadi dulu tuh ada aturan mas, kalau di latihan itu sesama siswa nggak boleh pacaran. Bener nggak mas? Iya bener mbak, itu nggak boleh pacaran mbak. Sesama siswa, ketika siswa itu memang nggak boleh pacaran. Sesama siswa itu ya. Iya. Nah saya juga ada aturan seperti itu dari mas pelatih saya dulu. Jadi saya menganggap itu saudara saya, gitu. Saya tuh orangnya polos banget loh mas, disuruh gini gitu dulu. Kan masih kecil mbak ya. Nah, setelah itu mas, saya itu ikut atletan mas. Tapi yang nggak seperti sekarang ya mas. Kalau sekarang kan enak mbak sekarang. Ya. Kalau dulu tuh enggak. Waktu ada tanding gitu saya ikut, di wilayah Jember aja. Saya tuh sembunyi dari mas saya itu mas, bukan dari ibu. Kalau di ibu saya sangat terbuka, makanya ibu kan mendukung saya gitu. Tapi yang saya takutkan tuh di mas saya nomor 1 itu. Setelah saya ikut tanding nasional itu ya mas ya, tanding nasional itu saya diajak sama Mas Mujiono waktu itu. Saya tuh bilang ke ibu saya, ke mbak saya juga, istrinya mas saya nomor 1 itu Mas Ulil ini. Saya bilang, saya pengen itu ikut tanding di tingkat nasional tapi di luar Jember. Waktu itu 1 minggu mas izinnya mas. Terus saudara-saudara saya bilang, kamu harus cerita sama masmu nomor 1 itu gitu. Harus bilang, karena dia kepala keluarga kamu sekarang, dia yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa sama kamu gitu. Saya tersentuh mas dengan kata-kata itu ya. Akhirnya saya izin mas sama masnya saya itu. Saya bilang, mas saya mau ikut tanding tingkat nasional di UNER waktu itu. Karena mas saya ini nggak ngebolehin banget ya mas waktu itu saya ikut latihan. Saya tuh takut mas, takut kamu ngapain ikut tanding gitu, takut kayak gitu kan ya. Ternyata saya tuh, dugaan saya tuh salah mas. Dia tuh nggak bilang apa-apa, dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak, tapi dia tuh ngasih saran dulu mas. Wah bagus mbak itu. Kan terharunya kan gitu mbak. Dia tuh ngasih uang ke saya, ini buat sangunya kamu di sana. Tapi yang saya beratkan tuh kok nggak ada kata-kata ya dek berangkat atau jangan gitu kalau memang tidak memperbolehkan kan ya mas. Tapi dengan uang itu saya merasa
lega gitu loh Mas, iya, paling dia bangga gitu. Nah setelah itu di pikiran saya harus dapat hadiah gitu Mas, seenggaknya pulang bawa piala gitu. Ternyata doa saya tuh diijabah gitu mungkin ya. Meskipun saya tuh nggak dapat juara 1 waktu itu, nggak dapat juara 1, tapi dapat juara 3 bawa pulang piala tuh kan kalau ke keluarga saya udah, wah adikku menang gitu. Iya. Jadi dari itu mas saya nggak pernah ngelarang saya Mas. Sampai sekarang, sampai saya punya suami pelatih silat juga kan ya, malah mungkin lebih tenang ya kalau saya itu berangkat ke latihan dengan suami saya yang sama-sama pelatih gitu. Mungkin mas saya juga merasanya lega gitu Mas. Ya alhamdulillah banget loh Mas. Dari tingkat nasional itu meskipun tidak seberapa. Hadiahnya berapa Mbak itu waktu 2013 ya? Saya nggak pernah tanya uang sih Mas sama pelatih saya. Kan kalau sekarang kan hadiahnya banyak Mbak. Iya sekarang banyak ya Mas ya. Iya. Tapi saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Dengan bawa pialanya saja, dengan bawa itu aja di rumah, saya tuh udah bahagia banget Mas. Soalnya posisi masih siswa ya. Apalagi kalau udah jadi warga, jangan pernah nyerah udah pokoknya gitu. Pekerjaan Mbak sehari-hari apa Mbak? Kalau pekerjaan saya itu yang tetap Mas, itu sebagai security Mas. Oh, berarti di salah satu rumah sakit. Oh, boleh minta teknik-tekniknya bela diri praktis itu Mbak? Boleh, kapan-kapan deh. Ya, kalau ada waktu lagi Mbak ya. Iyalah, kesini pasti. lagi Mbak Agus. Kapan nih? Nanti disempetin aja, diatur dulu waktunya gitu. Iya Mbak. Soalnya kan saya juga lagi kerja kan. Iya Mbak. Aku ya mau pulang Mbak. Jauh Mbak, Bojonegoro ke sini Mbak. Seneng banget bisa ketemu sama Mas. Jauh-jauh ya ampun, nyampe 9 jam Mbak. Aku juga seneng Mbak ketemu Sri Kandi Jember, bertemu sama fans saya Mas Dimas. Loh Mas juga ngefans sama Mas Dimas? Iya Mbak, ngefans banget. Mulai Mas Dimas bikin channel Mbak, aku itu lagunya yang untuk lagu siswa itu sering sekali mau tidur aku nyalain Mbak itu Mbak. Jadi motivasi banget ya? Motivasi banget lah lagunya Mas Dimas itu. Dari Mbak Lia bisa kita ambil manfaatnya. Sekian dari saya, Mas Huda 22, Los Ikhlas. Oke, dulu jangan lupa ya, yang udah lihat di channel ini jangan lupa di subscribe dan pencet loncengnya. Jangan lupa juga di like dan di komen channel YouTube-nya Mas Huda. Iya. Los Ikhlas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel Mas Huda 22. Los Ikhlas Sukses. Mas Huda 22. Los Ikhlas Sukses.